Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Raja Satriadi dengan MPM 10120631. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Sumber Daya Manusia Perencanaan Tenaga Kerja. Perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Berikut beberapa pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. Pengertian perencanaan SDM menurut Robert L. Mathis dan John H. Jensen 2001. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Pengertian perencanaan SDM menurut Andrew E. Sikula. Pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya terintegrasi dengan rencana organisasi. Fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM yaitu agar ada kepastian antara sesuai tenaga kerja dan jumlah pekerja yang tersedia, baik itu jumlah atau kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Fungsi yang pertama yaitu bisa membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah, seperti dalam struktur organisasi proyek. Kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah mengintegrasikan tuntunan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dengan pengadaan tenaga kerja. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. 3. Menyelaraskan secara efektif kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan berbagai sasaran organisasi di masa depan. 4. Sangat bermanfaat bukan hanya untuk satuan kerja pengelola sumber daya manusia saja, tetapi juga bagi satuan-satuan kerja lainnya dalam organisasi. Berikutnya, memanfaatkan semaksimal mungkin situasi di pasaran kerja. Berikutnya, proses perencanaan SDM. 1. Mengenali tersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah pertama yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia jabatan, kinerja, kompensasi, dan lain sebagainya. 2. Menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. 3. Menentukan perkiraan permintaan SDM.
Kemudian HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast perkiraan permintaan. Dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 4. Merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberi solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, rekrutmen, pelatihan manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan negatif terutama mengenai masalah hukum dan legal. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. 1. Pertumbuhan. Pada perusahaan beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan, finansial, dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? 2. Perubahan. Perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan. Usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. 3. Teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur apapun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.